Sementara itu sebuah food court yang berada di kawasan perbelanjaan Solo Grand Mall terbakar. 12 mobil pemadam kebakaran bersama 50 personel dikerahkan untuk padamkan api. Tebalnya kepulan asap menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Petugas pun harus memecahkan kaca untuk dapat menuju titik api. Petugas mengevakuasi sejumlah pengunjung untuk keluar dari bangunan mal. Posisi Jalan Sampora, Pak. Depan kantor Margahayu, Pak. Masuk Jalan Sukamenak, Pak. TKS. Posisi Jalan Sampora. Api menghanguskan tempat pemilihan sampah yang ada di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis malam. Kebakaran diduga berawal dari sisa pembakaran sampah yang merembet ke bahan yang mudah terbakar, kemudian api menyambar dan membesar. Sedikitnya 16 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dengan bantuan warga, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Yasmin. Aduh, senang banget ya Happy long weekend. Pemirsa yang memang libur di akhir pekan ini, itu tentunya waktu yang mungkin luar tunggu-tunggu biasa ya. Banget. Betul. Karena mewah sekali pemirsa, minggu ini ada 4 hari libur dari kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan minggu depan lagi ada long weekend lagi. Betul. Jumat, Sabtu, Minggu pemirsa. Gimana persiapan liburannya hari ini? Rencananya mau kemana? Nanti juga kita akan memantau ya Pram ya, untuk lokasi titik wisata di Jakarta dan sekitarnya. Apakah sudah mulai ramai oleh mungkin pemirsa salah satunya yang akan kesana? Ramai kan, deh. Dan mungkin pemirsa masih bingung nih mau kemana hari ini. Bisa pantengin terus ASUD dari awal acara ini sampai akhir nanti. Karena kita punya banyak destinasi wisata dan arus lalu lintas seperti apa sih di libur kali ini? Betul sekali, nanti kita akan pantau bersama-sama ya Pram ya. Yang jelas kita sapa dulu ya pemirsa nih yang lagi nonton kita saat ini. Apa kabar Anda pemirsa hari ini? Senang sekali kami dapat kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya pemirsa, dan dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Bersama saya Pram dan rekan saya. Saya Yasmin Natania pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali informasi iNews Today hari ini terkait dengan aksi sejumlah juru parkir liar yang memalak supir mobil box di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat beredar viral. Ada lagi nih pemirsa ya, polisi pun menangkap 5 orang pelaku tanpa perlawanan. Gua videoin lu. Gua videoin lu. Bang, divideoin bang. Pemalakan bang. Video juru parkir liar yang terlibat cekcok dengan pengendara mobil box di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat beredar viral. Keributan terjadi setelah para juru parkir liar ini tidak diberikan uang saat supir sedang memutarbalikkan kendaraannya. Kepolisian langsung memburu dan menangkap 5 juru parkir liar yang terlibat keributan. Aksi premanisme berkedok juru parkir liar ini viral setelah para pelaku memalak pengendara mobil box yang sedang memutarbalikkan kendaraannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lagi ya. Ini peristiwa yang selalu terulang. Betul. Dan kalau nggak viral biasanya nggak ketangkep nih pemirsa. Iya, ini semoga menjadi efek jera juga bagi siapapun yang masih memang ini menjadi juru parkir liar dan sebagainya. Karena kan memang saat ini ya pemerintah tengah gencar untuk membereskan itu semua supaya tidak ada lagi parkir-parkir liar, premanisme gitu ya. Betul. Apalagi nih ini lagi musim liburan nih, pas banget nih, banyak banget pas ini di sejumlah destinasi wisata ini banyak parkir liar. Nah pemirsa mungkin yang udah mulai aneh dengan tarif parkir liar yang membludak banget saat itu,
bisa dilaporin atau viralin aja sekalian. Nah, itu dia, viralin aja pemirsa ya. Kita ke informasi berikut ya pemirsa, terkait dengan 2 pelajar sekolah menengah pertama SMP di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka parah akibat ledakan petasan. Aduh pemirsa, ini korban pemirsa meracik mesiu dan membuat petasan namun gagal hingga terjadi sebuah ledakan. Yudi dan Dimas, 2 pelajar SMP ini dirawat intensif di RSUD Harjono Ponorogo karena mengalami luka bakar serius akibat ledakan petasan yang mereka buat. Awalnya kedua korban bersama 3 teman lainnya membuat petasan dan balon udara di rumah Yudi di Kelurahan Kepatihan Ponorogo. Rencananya balon dan petasan akan diterbangkan saat Hari Raya Idul Adha. Naas saat kedua korban meracik mesiu, diduga terjadi benturan hingga petasan meledak. Keduanya alami luka serius di kepala, tangan, dan kaki. Ledakan juga menyebabkan kaca jendela pecah dan pintu rumah rusak. Ini biasanya emang buat petasan atau apa? Ya biasanya ngumpul-ngumpul sih buat layangan gitu, tapi nggak tahu nih Kak, yang petasan ini nggak tahu. Kasus ledakan petasan ini ditangani Satreskrim Polres Ponorogo dengan melakukan olah TKP. Polisi juga menyita puing bekas petasan, sisa bubuk mesiu, dan selongsong petasan sebagai barang bukti. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Aduh, ini pun terjadi lagi ya Pram ya, meledak petasan mengakibatkan adanya korban jiwa. Kalau tadi kita lihat kasusnya ini kan ada anak pelajar SMP yang membuat meracik sendiri. Iya, meracik sendiri dan berakibat fatal. Semoga bisa ada dari pihak keluarga pun orang tua yang memperhatikan anak-anaknya ketika sedang bermain bersama teman sehingga hal serupa tidak terulang kembali ya. Kita nggak tahu ya ini karena mau diproduksi untuk dijual kembali atau dipakai sendiri. Cuman ini kalau untuk kita ketahui juga kalau untuk meracik petasan ini ada pabriknya sendiri pemirsa, nggak di rumah pribadi sendiri, nggak di permukiman sendiri karena berbahaya seperti tadi. Nggak mungkin nanti mau Idul Adha nih, lebaran identik sama petasan. Betul. Mungkin yang petasannya yang aman-aman aja, Yasmin, kembang api itu udah paling aman ya. Petasan kentut ya. Pernah ada itu zaman kecil ya. Pastinya anak-anak harus diawasi orang dewasa untuk bermain nanti. Betul sekali. Kita ke informasi lain pemirsa, ini ada aksi penggantian nomor polisi kendaraan milik pelaku dalam kasus kecelakaan yang melibatkan mahasiswa UGM terekam CCTV. Nah, sosok yang menggantinya pun kini sedang diperiksa oleh polisi. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Cristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan, yaitu di Mapolsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan. Cristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Ariko Ahfandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait dengan kasus ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Heru Trijoko di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Ya, halo, selamat pagi rekan Heru. Halo, selamat pagi rekan Pram dan juga Yasmin. Ya, baik rekan Heru, ini usai pelaku kemarin ditangkap, lalu bagaimanakah pendampingan terhadap ibu korban saat ini? Gimana, Pram? Bisa bilang? Rekan Heru bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, saat ini sudah jelas. Oke, baik rekan Heru, kemarin usai pelaku ditangkap, lalu saat ini seperti apakah pendampingan terhadap ibu korban?
Oke, baik Pram dan juga Yasmin, saat ini saya sedang berada di depan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan proses pendampingan hukum terhadap keluarga korban memang terus dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum dari Fakultas Hukum UGM. Dan kemarin juga pihak keluarga korban, ibu kandung Argo Eriko Ahpandi sendiri juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi terkait proses lanjut penyidikan di kepolisian. Dan pihak keluarga korban sendiri masih kekeh untuk melanjutkan proses hukum ini sampai tuntas. Demikian Pram dan Yasmin. Ya, Heru, ini ada fakta baru bahwasanya terdapat atau terjadi pergantian nomor polisi kendaraan milik pelaku begitu. Bagaimana terkait dengan perkembangan hal tersebut? Ya, beberapa saat yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan aparat kepolisian yang menangani kasus ini dan pelaku yang diduga melakukan penggantian plat nomor dari plat F menjadi plat B ini saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan intensif di Mako Polsek Ngaglik dan juga Polresta Sleman Yogyakarta. Namun demikian sampai saat ini kami belum mendapat informasi terkini apakah pelaku ditahan ataukah tidak. Namun demikian berdasarkan dari pengakuan terduga pelaku yang mengganti plat dari F menjadi B ini, memang awalnya dia adalah mengaku bertamu ke Polsek Ngaglik dan mengaku sebagai saudaranya tersangka Cristiano Tarigan. Kemudian tanpa sepengetahuan polisi, pelaku kemudian menuju ke mobil BMW yang disita dan diamankan di Polsek Ngaglik yang lokasinya adalah di belakang Polsek. Tanpa sepengetahuan polisi kemudian melakukan penggantian plat nomor dari F ke B. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada, kemudian pelaku diamankan dan diperiksa oleh Polsek Ngaglik untuk kemudian nanti diserahkan penanganannya ke Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman. Demikian, Pram dan Jasmine. Iya, Heru, selain tersangka, apakah saksi-saksi lain sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, baik Yasmin. Polisi Polres Sleman masih terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus kecelakaan yang mengakibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UGM meninggal. Dan sejumlah saksi, bukti juga telah diperiksa baik dari kalangan teman dekatnya dari korban maupun dari teman dari tersangka. Hingga saat ini proses penyidikan atau proses hukum ini masih terus berlanjut dan nanti ke depan akan disampaikan oleh kepolisian Polres Sleman sendiri mengenai perkembangannya. Demikian Yasmin. Oke, baik, terima kasih banyak Heru Trijoko. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung daerah istimewa Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan ini mungkin jadi warning itu kita semua, musibah kecelakaan lalu lintas kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi dan seperti apa. Mungkin sebagai pengguna kendaraan harus menghormati satu sama lainnya. Dan lebih bijak ya ketika sedang berkendara, pastikan kondisi fisik dalam keadaan yang prima. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada seorang pria Parubaya kritis usai menabrak truk tronton yang terparkir di pinggir jalan. Ya, korban diduga kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Juno, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang mendengar benturan keras langsung mendatangi korban yang diketahui bernama Untoro yang sudah tergeletak di tengah jalan. Pria Parubaya berusia 56 tahun ini tak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala. Kondisi korban yang kritis langsung dievakuasi ke rumah sakit. Motor korban yang mengalami kerusakan sempat menyangkut di bagian samping bawah truk, bahkan besi-besi pengaman truk bengkok hingga patah dihantam motor korban. Menurut warga, korban melaju kencang dari arah timur saat melintas di lokasi, motor korban oleng dan menabrak bagian belakang truk. Diduga korban mengantuk saat mengendarai kendaraan motor seorang diri. Petugas kepolisian menghimbau agar para pengendara beristirahat sejenak jika merasa lelah untuk menghindari dari insiden kecelakaan di jalan raya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya, yang mana jajaran Polres Cimahi ini mengamankan 89 preman yang merusakkan warga dalam operasi premanisme di wilayah kota Cimahi dan juga di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini pemirsa, polisi juga mengamankan senjata api rakitan dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam warga dan juga pedagang. 89 orang yang terindikasi sebagai preman yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi diringkus Satreskrim Polres Cimahi dan jajarannya dalam operasi preman. Dalam operasi preman tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang kerap digunakan oleh para preman dalam melakukan curas seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. 89 orang yang mana 9 diantaranya dilakukan proses lanjutan atau proses penyidikan. Dikarenakan beberapa orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana, salah satunya adalah kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengancaman atau meminta barang secara paksa kepada masyarakat. Sementara pelaku mengaku sudah 9 kali melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api rakitan untuk membegal motor hingga akhirnya ditangkap dalam operasi preman. Itu sudah berhasil ngambil apa kemarin? Motor, Pak. Motornya apa? Beat, Pak. Di mana? Di arah pada larang, Pak. Di arah pada larang? Iya, Pak. Terus biasanya kalau dapat diambil buat kemana? Dijual, Pak. Dijual berapa harganya? 2 juta, Pak. 2 juta? Ya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 1 juta, Pak. Ini yang keberapa? Ini yang ke-9. Dari 89 yang diamankan, 9 orang telah ditetapkan tersangka. Akibat perbuatannya mereka terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya, tadi merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga ketertiban, kenyamanan di lingkungan masyarakat. Ya. Betul sekali, dan juga ini sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat agar dalam berkehidupan sehari-hari tidak perlu was-was ya, tidak perlu khawatir. Dan hidup nyaman ya. Iya, hidup nyaman, betul sekali, Pram. Ngerti sih, emang zaman lagi susah nih, Yasmin. Cari kerja emang susah juga sekarang. Betul. Cuma kita harus tetap berbuat baik dan nggak usah khawatir rezeki nggak akan kemana dengan cari pekerjaan yang halal pastinya. Harus berusaha terus ya, jangan pesimis ya, Pram ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada Satreskrim Polrestabes Bandung yang menetapkan seorang siswa SMA di Bandung sebagai pelaku pelecehan seksual. Lancar loh. Aduh, pelaku ini ketahuan memasang kamera CCTV pemirsa di toilet wanita tempat pelaku bersekolah. Polisi menangkap dan menetapkan siswa SMA berinisial AS karena diduga telah melakukan pelecehan seksual di sekolahnya. Pelaku memasang kamera CCTV di toilet perempuan sekolah untuk merekam aktivitas korbannya. Para korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Dari keterangan saksi, polisi akhirnya mengamankan pelaku. Pihak penyidik kemudian mengetahui bahwa kamera CCTV tersambung ke kamera ponsel pelaku. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyatakan pelaku juga melakukan hal sama saat perpisahan sekolah di sebuah villa di kawasan Lembang, Bandung Barat. Melakukan kegiatan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dengan menggunakan CCTV ataupun alat perekam di kamar mandi sekolah tersebut. Jadi yang bersangkutan menaruh alat perekam di kamar mandi dan disimpan di data handphonenya dia sendiri. Nah, itu kejadiannya pada tahun 2024. Nah, maka dari itu kita telah amankan dan telah kita minta keterangan kurang lebih 7 orang. Dari hasil pemeriksaan sementara, hasil rekaman CCTV disimpan pelaku untuk koleksi pribadi dan tidak disebarluaskan. Pelaku dikenai pasal tindakan kekerasan seksual dan Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Ya, itu bukan hanya tindakan yang melanggar disiplin, tapi juga terkait dengan moral, agama, ya, dan juga pendidikan. Ya, ini memang perlu adanya tindakan tegas
tidak hanya untuk memberikan efek jerah, tapi juga menjaga jangan sampai ada kejadian serupa terulang kembali. Tapi yang nggak aku habis pikir adalah seorang pelajar pemirsa. Dia bisa beli alat CCTV secara pribadi dan ada ide yang ditimbulkan dari dia dan taruh di toilet kamar mandi di sekolah dia sekolah. Ini benar-benar bikin kita kaget ya, shock ya. Mungkin balik lagi ke pendidikan dari orang tua di rumah. Dan ini tadi ditambah kalau Yasmin tadi nggak hanya soal hukumnya aja, sanksinya aja, cuman mungkin si pelaku ini harus dibawa untuk alami karena ada kelainan seksual. Untuk konseling berarti ya. CCTV seperti itu, ada gangguan kejiwaan di situ, mungkin ada lebih lanjut lagi untuk psikiater dan psikologi untuk si anak nanti ke depan. Ya supaya bisa, betul, bisa kembali normal dan dijauhkan, tidak kembali melakukan hal yang serupa ya Pram ya. Belajar ya sekolah, bikin yang benar, prestasi yang benar. Banggain orang tua, intinya itu ya. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menangkap 3 orang pelaku penculikan terhadap seorang guru di Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa, korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Aduh, ini pelajar juga bagaimana nih? Polisi menangkap 3 pelaku penculikan seorang guru SD negeri di Kecamatan Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Ketiga pelaku tersebut berinisial WB, 35 tahun, dan temannya berinisial R dan IMF. Sedangkan satu pelaku masih buron. Menurut polisi, korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Aksi penculikan terhadap korban sempat viral di media sosial. Pada Sabtu lalu, korban diculik 4 pelaku dari lingkungan sekolah tempatnya mengajar dan dibawa oleh para pelaku ke Indramayu. Saudara S itu kemudian melakukan pengancaman terhadap korban dan kemudian membawa korban dari SD tempatnya bekerja ke daerah Indramayu. Kemudian di sana daerah Indramayu dilakukan interogasi terkait dengan masalah pribadinya, sehingga pelaku dan beberapa pelaku itu melakukan pemukulan atau melakukan penganiayaan terhadap korban. Peristiwa berawal saat korban Usman akan berangkat menuju sekolah untuk mengajar, tapi tiba-tiba di halaman sekolah ada 4 orang yang tak dikenal, salah satunya seorang perempuan. Para pelaku menodongkan senjata tajam dan meminta korban mengikuti pelaku naik mobil. Hingga kini polisi masih memeriksa tersangka termasuk menggali motif penculikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi viral lainnya. Pemirsa, ini ada warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini dihebohkan dengan beredarnya video seorang perawat yang melakukan live TikTok usai lakukan operasi sesar. Ini benar-benar di luar akal sehat ya Pram ya. Aksi live tersebut dinilai tidak terpuji pemirsa karena dilakukan di dalam ruang operasi saat pasiennya masih dijahit pasca operasi. Mas Rijal lagi jahit di belakang ya guys. Turun mari guys. Operasi sesar. Inilah video live TikTok seorang perawat di dalam ruang operasi sesar di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi live TikTok ini diduga dilakukan pelaku sesaat setelah bayi lahir, sementara seorang perawat lain tengah menjahit ibu bayi. Meski dalam live-nya tidak menampakkan muka pasiennya, namun aksi pelaku live TikTok di dalam ruang operasi sesar ini tentu saja memantik emosi warganet. Pasca video viral, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pun membenarkan kejadian tidak terpuji ini. Kayak itu akunnya si perawat itu atau akunnya si dokter yang jadi kepala di kamar operasi itu, dok? Tidak ada dokter yang juga akunnya perawat sendiri. Sebenarnya saya sebagai ketua tidak, saya juga mencari. Jadi intinya masalah itu. Sementara itu, atas kejadian ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur pun ikut angkat suara. PPNI Jatim menilai tindakan perawat yang siaran langsung TikTok di ruang operasi sebagai bentuk pelanggaran berat dan melanggar kode etik. Yang bersangkutan telah melanggar nilai-nilai kode etik yang ada, terutama dalam aspek merahasiakan, jadi confidentiality. Ya, karena bagaimanapun meskipun tidak ada klien, tidak ada pasien, kalaupun dia akan melakukan TikTok dan lain sebagainya, harusnya
ada suatu persetujuan dari instansi termasuk di rumah sakit itu sendiri. Kini PPNI Jawa Timur tengah menunggu hasil penyelidikan tim yang diterjunkan sebelum memberikan sanksi kepada kedua perawat tersebut. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, nampaknya perlu lebih bijak ya dalam bermedia sosial, meskipun kita tidak bisa pungkiri lah, sekarang ini kita tidak lepas dari namanya gadget, kemudian dari namanya aplikasi media sosial dan lain-lain, tapi tetap saja ketika berada di ruangan pasien ada etika profesi yang harus dijaga. Begitu ya. Terlebih lagi kan memang ya seperti yang saya bilang, sosial media lagi rame-ramenya, apalagi live TikTok dimanapun orang-orang bisa live. Kami tahu seorang perawat, tenaga kesehatan ini jiwanya sangat mulia sekali menolong seseorang. Hanya harus diperhatikan lagi. Ada pelanggaran privasinya ya. Privasi tadi ditambah lagi itu ada ruang steril pemirsa. Dan asal pemirsa tahu ya pemirsa, handphone, telepon genggam kita pakai ini mengandung banyak bakteri. Betul sekali. Karena dimanapun kita ngetik, taruh di mana, taruh di kantong lah, di meja lah. Pokoknya dipikirkan lagi untuk kedepannya untuk kesehatan si pasien tersebut. Lebih bijak ya pemirsa dalam bermedia sosial ya. Dan pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami yang sudah akan segera kembali sesaat lagi. Ini bukan forum bersihkan, ini forum saya. Ya, Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur. Ya, Prabowo dan Macron pemirsa mengungkapkan Candi Borobudur mencerminkan pesan kemitraan yang kuat antar dua negara. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo dan Macron tiba di Candi Borobudur pada Kamis siang kemarin. Macron mengagumi keindahan arsitektur Candi Borobudur dan mengatakan ada pesan toleransi pada candi yang juga digunakan sebagai tempat ibadah ini. Macron mengungkapkan Candi Borobudur menjadi saksi dari spirit kemitraan karena Borobudur telah didaftarkan di UNESCO yang menjadi salah satu warisan dunia. Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Prancis Brigitte Macron, Dinit Hedi Prasetyo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Ya, sementara itu pemirsa, kehangatan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron terlihat saat keduanya mengunjungi Candi Borobudur. Ya, Prabowo menyopiri Macron saat naik buggy car. Presiden Prabowo dan Presiden Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyopiri Macron dan istrinya Brigitte dari pelataran candi hingga ke tangga untuk naik ke atas candi. Prabowo duduk di kursi sopir didampingi Macron yang duduk di sebelahnya. Kemudian di kursi belakang buggy ada Brigitte Macron dan juga Dinit Hedi Prasetyo.
Sampai di tangga candi pemirsa, mereka naik ke atas candi bersama dengan para delegasi kedua negara. Ya, pemirsa, sebelum mengunjungi Borobudur kemarin, Presiden Prabowo dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, dalam momen tersebut Presiden Prabowo sempat menyopiri Presiden Macron menggunakan kendaraan maung. Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis siang sekitar jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Keduanya menggunakan helikopter kepresidenan yang sama dari Bandara Internasional Yogyakarta. Tidak lama berselang, Prabowo kemudian menyopiri Macron menuju Gedung Geraha Utama Akmil menggunakan maung. Pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tiba di Gedung Geraha Utama Akmil, keduanya disambut Gubernur Jawa Tengah hingga Kapolda Jawa Tengah. Di dalam Gedung Geraha, Macron sempat berkeliling untuk melihat-lihat seisi gedung. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Perancis. Ya, momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila. Keduanya kemudian melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis. Penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron jelang berakhirnya upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi di negara Prancis bagi sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, salah satu yang menarik perhatian ialah kehadiran Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Ya, di balik penampilan yang elegan, pemirsa, siapakah sosok Brigitte sesungguhnya, pemirsa? Dan berikut informasinya untuk Anda. Video ini viral di media sosial dan membuat sosok Brigitte Macron menjadi perhatian warganet bahkan sebelum kunjungannya ke Indonesia. Sosok Brigitte memang kerap menjadi perbincangan karena usianya yang terpaut jauh dengan Presiden ke-8 era Republik Prancis itu. Wanita dengan nama lengkap Brigitte Marie-Claude Macron lahir di Amiens, Prancis pada 13 April 1953. Perbedaan usianya dengan Emmanuel mencapai 25 tahun. Pertemuan keduanya pertama kali terjadi pada saat Macron berumur 15 tahun. Saat itu Brigitte masih berkarir sebagai guru sastra dan bahasa Latin, di mana Macron merupakan muridnya. Cinta mereka yang kontroversial terus berlanjut, hingga keduanya menikah di tahun 2007, usai Brigitte bercerai dari suami pertamanya, André Louis Augier. Dengan usia yang jauh lebih dewasa dari Macron, membuat Brigitte aktif menjadi penasihat Macron, baik dalam berkarir politik maupun kehidupan pribadi. Setia mendampingi sang suami,
First Lady dari negara dengan ibu kota mode dunia ini pun kerap tampil dengan gaya yang modis, elegan, dan très chic. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tidak punya etika. Hai, berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikat, ini forum saya. Siapa kamu? Tolongkan spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Dia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persika Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Deddy pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Deddy menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Deddy pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana dirikan gapura di batas kota kabupaten untuk pengamanan di Jawa Barat. Ya, pemirsa, gapura ini berpagar digital ini pemirsa nantinya bisa dikendalikan dalam satu sistem. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berupaya menurunkan angka kejahatan di Jawa Barat. Kedepan Deddy Mulyadi berencana memasang gapura di setiap perbatasan kabupaten yang dilengkapi dengan teknologi digital. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur, itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpan pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari itu tinggal dipijit knop set dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan taruhan saya. Demul berkeyakinan dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan teknologi yang tinggi,
tidak akan ada orang yang berani berbuat kejahatan. Ya pemirsa, Pelabuhan Muara Angke ramai didatangi wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, sudah akan segera usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali bersama kami di AISUD pemirsa. Di libur panjang kali ini pemirsa, warga memadati pusat-pusat hiburan di Jakarta. Iya, Kebun Binatang Ragunan dan juga dunia fantasi Ancol masih menjadi primadona liburan warga. Pemirsa, Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan libur panjang bersama keluarga. Hanya dengan tiket seharga Rp4.000 saja untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, masyarakat bisa melihat berbagai jenis satwa yang ada di Ragunan sekaligus bersantai. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Selain di Kebun Binatang Ragunan, di dunia fantasi pemirsa atau Dufan, warga sudah berdatangan sejak pagi tadi. Padahal Dufan baru dibuka jam 10 pagi. Mereka rela antri sejak pagi supaya bisa menghabiskan waktu bersama orang tercinta sambil berwisata di Dufan. Ya, sekarang kita akan intip ya Pram ya, seperti apa sih keseruan pemirsa dari lokasi wisata tadi. Yang pertama ada rekan kita nih dengan rekan Hamzah Sibuan dari Taman Marga Satwa Ragunan dan juga rekan Wenda Nura dari lokasi wisata Dufan. Kita kemana dulu ya Pram ya? Pengennya ikut liburan. Kita ke Ragunan terlebih dahulu pemirsa. Ada Hamzah Sibuan di sana. Selamat pagi rekan Hamzah. Seperti apakah suasana di Ragunan? Apakah semakin untuk memasuki jelang siang semakin ramai di sana? Ya, selamat pagi Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Betul sekali, di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan kali ini di momen libur panjang akhir pekan ini terlihat bahwa masyarakat ini cukup antusias karena sudah cukup ramai. Sejak pagi tadi kami memantau khususnya di salah satu tempat hewan yang ada di Kebun Binatang Ragunan, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, yang ada di belakang saya ini, yaitu lokasinya di kandang gajah Sumatera, di mana ini banyak sekali terlihat bahwa keluarga berbondong-bondong hadir membawa anak-anak kecil untuk berwisata, bersantai, sekaligus juga memberikan edukasi kepada anak-anak yang hadir langsung di Kebun Binatang Ragunan ini. Selain itu, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, di Kebun Binatang Ragunan ini lokasi yang cukup strategis untuk bersantai karena memang asri, banyak pepohonan rimbun, kemudian juga orang-orang ini banyak yang hadir untuk berolahraga dan sekaligus menikmati wahana-wahana dan juga melihat-lihat hewan-hewan yang ada di Kebun Binatang Ragunan seperti hewan endemik maupun hewan dari negara lainnya. Seperti di sini, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, terlihat bahwa antusias warga melihat gajah Sumatera yang baru saja diberi makan. Tadi kami juga sempat melihat bahwa penjaga di Kebun Binatang Ragunan ini hadir untuk memberi makan gajah-gajah yang ada di salah satu kandang yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Selain itu, terdapat banyak juga booth makanan dan juga tempat-tempat bersantai yang memang dapat digunakan oleh keluarga untuk menghabiskan waktu liburan. Dan kali ini, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, saya juga akan mencoba melihat ada banyak sekali keluarga yang memang sengaja membawa anak kecil ini untuk memberikan edukasi, seperti memperlihatkan bahwa hewan ini merupakan salah satu hewan endemik ataupun hewan unik yang ada di Indonesia, yaitu gajah Sumatera. Dan kita akan berbincang sedikit, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, dengan salah satu pengunjung. Selamat pagi Ibu.
Dengan Ibu siapa, Ibu? Saya dengan Afi. Oke, Ibu Afi mungkin bisa dikasih tahu nih kenapa sih ngajak anaknya ke kebun binatang Ragunan, Ibu? Oke, yang pertama karena hari libur ya tentunya. Oh ya, kan ini hari libur. Terus pingin cari suasana yang adem, tanggal merah. Cari suasana yang adem, yang masih hijau gitu ya. Terus kebetulan jalanan juga kosong, lancar. Ya udahlah ke Ragunan aja. Anak-anak juga udah lama nggak ke kebun binatang gitu. Udah lihat apa aja, Ibu, atau mungkin nanti mau keliling kemana nih? Ke kandang-kandang hewan apa nih? Mau lihat gorila. Tadi udah lihat jerapah ya, sama gajah juga di sana. Sama ya dia pengen lihat gorila. Sama orangutan. Selain itu mau lihat apa lagi? Mau lihat macan? Mau. Oke, Ibu. Tadi Ibu asalnya dari mana, Ibu? Tinggal di Bintaro. Oke, menurut Ibu nih fasilitas di Ragunan ini gimana sih, Bu, khususnya untuk anak-anak yang dibawa ke Ragunan ini, Bu? Kalau menurut saya sih fasilitasnya udah lumayan ya, tapi menurut saya pribadi memang masih perlu ditingkatkan ya, jangan mau kalah kayak tempat wisata lain seperti Taman Mini, itu kan udah bagus banget ya, benar-benar udah rapi semuanya gitu. Kalau bisa sih Ragunan ditingkatin lagi aja fasilitasnya kayak gitu ya. Siap, terima kasih banyak Ibu Afi, selamat berlibur dengan anak-anaknya ya. Ya itu dia Pram, Yasmin dan juga pemirsa, memang pengakuan dari warga sekitar ini memang ke Ragunan saat libur ini suasananya yang asri dan memang sengaja untuk mengedukasi anak terkait dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang Ragunan. Selain itu kami juga menghimbau kepada pengunjung yang hadir di Ragunan ini untuk selalu menjaga kebersihan. Hal ini dikarenakan saat liburan ini kita tentu saja harus menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Sementara itu Pram dan Yasmin kembali ke Anda. Seru ya Pram ya, tadi kata adanya juga tanggal merah, makanya liburan. Kita tanggal merah di sini ya, tetap semangat ya. Benar, tetap semangat pemirsa, apalagi pekerja-pekerja di luar sana yang masih bekerja meskipun di long weekend. Betul. Semangat, karena semangat adalah keharusan, bukan pilihan pemirsa. Iya betul, itu dia ya. Nah dari Ragunan kita akan menuju ke Dufan dulu deh. Kita ke rekan Wenda Nura, kita akan pantau langsung situasi di Dufan. Wenda, selamat pagi, seperti apa suasana di sana saat ini? Halo, selamat pagi menjelang siang, Yasmin, Pram, dan juga pemirsa. Memang Dufan ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Memang sejak dari dulu, sejak saya masih kecil, wahana Dufan ini selalu tidak pernah kosong, gitu, selalu ramai. Bahkan itu pun yang terjadi pada hari ini, terutama hari ini merupakan libur panjang akhir pekan begitu. Dan tadi di pintu masuk, antrean ini sudah cukup panjang terjadi sejak pagi hari tadi. Bahkan sebelum pintu masuk dibuka ini antrian sudah cukup panjang. Namun ketika masuk ke dalam Dufannya sendiri memang ada beberapa wahana yang belum dibuka sehingga memang belum menunjukkan keramaian yang cukup signifikan di beberapa wahana. Namun memang ada beberapa wahana yang sudah dibuka, jadi memang sudah menunjukkan keramaian. Namun saat ini bisa dilihat saat ini Pram, Yasmin, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wahana Dufan di Biang Lala. Memang belum dibuka sehingga antriannya belum cukup panjang. Nah, untuk mengetahui apa sih yang menjadi daya tarik Dufan, kita akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Oke, halo, selamat siang kakak-kakak. Oke, kakak maaf izin ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya. Boleh dengan kakak siapa dan dari mana? Elsa, Velin, Vera. Ya, kita dari Palembang. Oh, dari Palembang memang sengaja untuk ke sini main atau gimana? Iya, memang sengaja liburan mau ke sini. Ini pertama kalinya ke Dufan atau sebelumnya udah pernah, dan apa sih yang bikin kakak-kakak ini mau liburan ke Dufan? Ini yang kedua kali ya kita bareng ke sini. Untuk kenapa kita pilih Dufan sebagai destinasi liburan, karena memang seru dan juga banyak wahana yang mungkin nggak ada di Palembang, jadi kita memilih di sini ya. Jadi ini kali kedua ke Dufan. Nah, kali kedua ke Dufan ini apa sih, ada perbedaan atau enggak? Terus menurut kakak sendiri ada apa sih yang perlu perbaikan gitu biar wisatawannya ini makin nyaman berada di Dufan gitu? Untuk perbedaan sejauh ini sama ya. Untuk perbaikan mungkin apa? Nggak ada sih, kayaknya sudah cukup, udah seru-seru, fun-fun, cocok lah buat untuk bestie-bestie, untuk genzi-genzi kumpul, keluarga, family, quality time, udah cocok, udah bisa lah mengobati rasa capek kerja kuliah ya. Sedikit curhat sih sebenarnya. Ya, oke Kak, ini rencananya yang paling dinantikan mau naik wahana apa sih? Kalau aku sih Arum Jeram ya. Kalau yang lain? Sama Arum Jeram. Ya. Biar bisa basah-basahan, seru-seru. Biar seru-seruan juga. Oke, makasih ya kakak-kakak, selamat berlibur kembali.
Iya, Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, ternyata Dufan ini memang bukan hanya menjadi wahana ataupun destinasi wisata untuk warga Jakarta saja, tapi kayaknya seluruh Indonesia kayaknya nggak afdol gitu ya kalau belum ke Dufan. Jadi Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, memang Dufan ini baru dibuka pukul 10 pagi hari tadi, jadi memang belum terjadi keramaian yang cukup signifikan. Namun antrian memang sudah panjang sejak pagi hari tadi. Dan Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, saya tunggu di Dufan selesai siaran nanti sebelum tutup di jam 8 malam nanti. Kembali ke Anda, Pram, Yasmin. Aduh. Nggak bisa, Yasmin, nggak bisa. Udah tetap, diajak loh tadi. Meskipun kita kerja habis siaran itu kita langsung ke Dufan sama kita nyusul Wenda ya, bersama dengan besti-bestinya tadi ya. Oke, makasih banyak Wenda Nura, ada langsung dari Dufan, dan juga tadi ada Hamzah Hasibuan langsung dari Kebun Binatang Ragunan. Terima kasih, selamat bertugas sampai berlibur sedikit-sedikit di sana ya. Ya, pemirsa, ini memasuki hari libur pemirsa, libur panjang hari kedua, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama pemirsa. Arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Nah, penyebab kepadatan ini akibat lonjakan arus kendaraan warga yang mudik dan juga berlibur ke lokasi wisata di Bandung dan juga sekitarnya. Pemirsa, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, pagi tadi terpantau ramai lancar. Keramaian dan juga kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta mengular panjang. Diperkirakan banyak warga memanfaatkan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan juga cuti bersama ini untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan juga di wilayah Jawa Barat lainnya. Pemirsa, banyak kendaraan besar seperti bus dan juga truk yang berjalan pelan menambah arus semakin ramai. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung di tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga hari Minggu nanti. Sementara untuk arus dari arah sebaliknya dari Bandung menuju Jakarta relatif normal. Ya, kita kembali ke Jakarta nih pemirsa. Pelabuhan Muara Angke ramai didatangi wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Waduh, ini makin bikin iri nih pemirsa. Ada sekitar 2.000 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Ya pemirsa, Kepulauan Seribu menjadi pilihan destinasi wisata terutama bagi warga Jakarta di momen libur panjang. Jarak tempuh yang hanya memakan waktu sekitar 1 jam menjadi daya tarik warga menghabiskan liburan. Dalam libur panjang pemirsa terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibandingkan dengan hari biasa. Di hari ini nih pemirsa, ada 9 kapal yang akan berangkat menuju ke Kepulauan Seribu dari Pelabuhan Muara Angke. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Ismalia langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Iya, selamat pagi menjelang siang Ismalia. Bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Muara Angke saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Pram, dan juga pemirsa. Untuk suasana di Pelabuhan Muara Angke atau tepatnya di Dermaga Kali Adem saat ini memang sudah sepi karena memang untuk keberangkatan sendiri hanya ada pada pukul 8 pagi tadi. Namun kami bisa menceritakan sedikit sedari pagi memang para wisatawan ini sudah pada memadati Pelabuhan Muara Angke untuk menuju atau menyeberang ke Kepulauan Seribu, yang dimana memang Kepulauan Seribu ini menawarkan destinasi wisata yang sangat menarik karena di sana memang lautnya atau pantainya sangat indah sekali. Nah, sama seperti namanya Kepulauan Seribu, di sana banyak sekali pulau-pulau yang dapat dinikmati seperti Pulau Pramuka, Pulau Untung Jawa, Pulau Pari. Di sana juga wisatawan bisa menikmati snorkeling ataupun hanya menikmati suasana laut. Dan saat ini memang untuk hari ini cuacanya sangat cerah sekali, yang dimana memang ini cuaca ini sangat mendukung untuk menyeberang atau menaiki kapal menyeberang ke Kepulauan Seribu, yang dimana kita tahu juga Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu memang Jakarta diguyur hujan, yang dimana juga sangat membahayakan jika para wisatawan hendak menyeberang ke Kepulauan Seribu. Dan juga tadi kami dapat melaporkan untuk kapal yang berangkat dari
Pelabuhan Muara Angke ini ada sekitar 9 kapal yang terdiri dari kapal tradisional dan juga kapal dari Dinas Perhubungan, yang dimana ini dibanderol dengan harga Rp78.000 hingga Rp98.000 untuk kapal tradisional. Namun untuk kapal dari Dinas Perhubungan ini hanya dibanderol dengan harga sekitar Rp50.000 saja. Tadi juga ada sekitar 2.000 wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Dan juga Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, memang selain menawarkan destinasi wisata pulaunya atau destinasi wisata lautnya, di sana juga para pengunjung atau para wisatawan bisa menikmati kuliner di sana yang khas seperti kuliner laut, dan di sana juga banyak sekali pulau-pulau yang dapat dinikmati hanya untuk sekedar menghabiskan waktu libur panjangnya. Dan untuk keberangkatan pada hari ini memang cukup menurun karena di hari kemarin kami mendapatkan data ada sekitar 2.500 wisatawan yang berangkat dari Muara Angke. Namun pada hari ini ada sekitar 2.000 saja. Namun diprediksi untuk di hari besok akan ada lebih dari 3.000 penumpang atau 3.000 wisatawan yang akan berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Kembali ke Anda Yasmin dan juga Pram. Duh, kalau lihat kapal kayak gini jadi pengen liburan ya. Kita ke Pulau Pari kali seru ya Kak Pram? Nggak usah ngeliat kapalnya aja. Tadi dengar cerita dari Ismailia tadi mengenai hidangan laut, apalagi Pulau Macan, pulau yang lain-lainnya. Iri. Aduh, indah banget pemirsa, nggak boleh iri. Oh iya deh. Ada waktunya nanti kita liburan bareng ya. Kita konferensikan pemirsa juga di rumah nih buat hari ini untuk liburan terus. Ya, kita ajak kru juga kali ya sekalian ya. Terima kasih rekan Ismailia melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, polisi menetapkan seorang mantan pegawai Basnas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Ya, informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Today. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Seorang pria diduga pengidap gangguan jiwa di Pacitan, Jawa Timur menganiaya 7 tetangganya menggunakan senjata tajam. Nah pemirsa, ini ke-7 korban dianiaya saat sedang menjenguk pelaku di rumahnya, namun pelaku tiba-tiba mengamuk. Sambil memegang senjata tajam, Eko Arman Afrianto alias Slamet, warga desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur, bersembunyi di dalam kamarnya. Ia baru saja menganiaya 7 orang tetangganya dengan senjata tajam yang masih ia genggam. Sajam di sampingnya. Puluhan warga mengepung rumahnya, kemudian beramai-ramai menangkap pelaku. Warga yang emosi kemudian menganiaya pelaku. Usai dianiaya, pelaku diikat dan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun penganiayaan yang dilakukan pelaku bermula saat 7 korban yang terdiri dari 6 perempuan dan 1 laki-laki menjenguk pelaku. Pelaku diketahui tengah mengalami depresi berat. Namun saat dijenguk, pelaku malah mengamuk dan membacok ke-7 korbannya. Penganiayaan yang mengakibatkan 7 korban luka-luka. Kemudian untuk pelaku atas nama Slamet, 25 tahun, dan saat ini untuk pelaku sudah diamankan di Mapolsek Ngadirojo. Atas peristiwa ini kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku, 7 korban terluka parah dan 5 diantaranya masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ini ada polisi yang menetapkan seorang mantan pegawai Basnas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Ya, tersangka diduga melakukan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penyidik Ditres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat.
Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas, Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal, akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Basnas Jawa Barat buka suara terkait ex-pegawainya yang dijadikan tersangka usai mengungkap kasus korupsi di Basnas Jawa Barat. Ya pemirsa, ini Basnas Jabar menyebut pemecatan tersangka murni karena rasionalisasi lembaga dan dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Sama sekali tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Triyanto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023, ya, dan bukan karena dia melaporkan. Karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor. Dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima diberhentikan, nggak terima di PHK, dia mulailah mengorek-ngorek. Gitu ya, itu satu. Jadi itu fakta yang sebenarnya begitu. Buktinya ada jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, pemirsa, ini umur tidak menjadi batasan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah haji. Ya, hal ini terbukti dari salah satu jemaah asal Pamekasan, Jawa Timur yang berusia 104 tahun. Inilah Marhamah, jemaah calon haji tertua embarkasi Surabaya berusia 104 tahun, asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Marhamah tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, didampingi anak ke-8-nya, Ayamah. Meskipun sudah berusia 104 tahun, namun fisiknya masih terlihat sehat dan bugar. Wanita kelahiran tahun 1921 ini nantinya akan menjalani rangkaian ibadah dengan pendampingan dan tanpa kursi roda. Ya, didampingi, tapi tidak pakai kursi roda. Alhamdulillah sehat. Yang tertua asal dari Pamekasan, kloter 95. Usianya? Usianya 104. Ini sejauh ini yang menjadi yang tertua yang diberangkatkan embarkasi Surabaya, Pak? Untuk periode saat ini. Jawa Timur, Pak? Jawa Timur. Pasalnya pola hidup dan makan makanan sehat menjadi kunci kesehatan Marhamah agar tetap sehat dan bugar serta berumur panjang. Usai penantian panjangnya, Marhamah akan segera menunaikan rukun Islam yang kelima melalui Bandara Internasional Juanda. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kementerian Agama mengimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat termasuk mengurangi pelaksanaan umrah sunnah berulang jelang puncak ibadah haji nanti. Ya, hal itu karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Panas banget tuh ya. Menjelang puncak haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan imbauan penting kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia dengan membatasi kegiatan yang berpotensi menguras tenaga. Hal ini ditekankan karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrim yang mengintai, persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama kelancaran ibadah haji tahun ini untuk mencegah resiko heat stroke atau serangan panas yang berakibat fatal. Ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya.
suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi, karena ini kan belum hari hanya ya. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kirim Amirul Hajj yang bertugas memimpin ibadah haji jemaah Indonesia di Arab Saudi dan sebanyak 482 kloter jemaah haji asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Iriansyah Wahyudi, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Taif, Arab Saudi untuk pertama kalinya menerima jemaah haji khusus Indonesia. Ya pemirsa, sebanyak 44 jemaah haji khusus dari Indonesia tiba di Bandara Taif, Arab Saudi, Rabu waktu Arab Saudi. Sebanyak 44 jemaah haji khusus Indonesia berasal dari 3 biro perjalanan haji khusus tiba di Bandara Taif, Arab Saudi. Petugas haji pun memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji khusus berjalan dengan baik. Ini merupakan kedatangan perdana jemaah haji khusus melalui Bandara Taif untuk musim haji tahun ini agar memberikan jalur yang lebih efisien menuju Mekah. Dengan mendarat di Bandara Taif, jemaah lebih dimudahkan untuk mengenakan ihram dan mikot di Kornul Manazil. Hal itu berbeda dengan jemaah yang mendarat di Bandara Jeddah yang mewajibkan penggunaan ihram sedari embarkasi. Hingga Rabu waktu Arab Saudi, total jemaah haji khusus yang mendarat di Arab Saudi berjumlah 10.654 orang. Sebelumnya, mereka datang melalui 2 bandara berbeda, yakni Jeddah dan Madinah. Dari Taif, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, PSSI memastikan Eleanor Renders batal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Tiongkok dan juga Jepang. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Today akan segera kembali. Ya pemirsa, masih kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Ini ada PSSI memastikan Eleanor Renders batal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Tiongkok dan Jepang 5 dan 10 Juni mendatang. Pemirsa, Eleanor terpaksa absen membela timnas Indonesia karena alasan keluarga. Pemain vole berusia 24 tahun tersebut harus mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan Eleanor telah berkomunikasi dengannya. Kluivert mendukung keputusan Eleanor yang ingin fokus bersama keluarga dalam momen penting penuh kebahagiaan. Eleanor juga berterima kasih atas pengertian PSSI dan juga jajaran pelatih. Eleanor tetap berdoa dan juga memberikan dukungan penuh agar skuad Garuda memenangi 2 laga tersisa. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi pemusatan Timnas Indonesia di Gianyar, Bali, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ketut Catur Kusumaningrat. Ya, selamat pagi Ketut. Bagaimana jalannya latihan Timnas hari ini jelang laga nanti? Selamat pagi, Pram dan juga Yasmin. Saya laporkan dari pemusatan latihan Bali United kawasan Pantai Purnamo, Kabupaten Gianyar, Bali, di mana nanti sore pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah timnas akan menjalani sesi pemusatan keempat memasuki hari kelima di pemusatan latihan di Provinsi Bali. Di mana dari informasi yang kami terima ada 28 pemain yang
sudah bergabung di Bali, di mana dari 28 pemain itu ada 1 pemain yang belum bisa ikut bergabung latihan fisik di pemusatan latihan, di mana 1 pemain itu yakni Jordi Amat yang diinformasikan dalam tahap pemulihan pasca mengalami sakit radang tenggorokan. Demikian. Iya, Ketut, jadi bisa dipastikan ya untuk nanti pertandingan tanggal 5 Juni melawan Cina ini para pemain sudah dalam posisi yang prima begitu ya? Ya, betul sekali. Dari informasi yang kami terima dari 28 pemain tersebut, ada 4 pemain yang belum bisa ikut dalam pemusat latihan di Bali. Di mana salah satunya juga pemain yakni Eliano Reder dikabarkan tidak bisa ikut membela timnas dalam melawan Cina maupun Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Di mana untuk persiapan para pemain sendiri dari segi fisik, kesehatan dan kebugaran sudah dilakukan pemeriksaan intensif dari tim kesehatan timnas sendiri. Demikian. Karena Ketut Catur. Agak kebalik, mohon maaf. Ya. Ini kalau dari lihat pemusatan pelatihan di Bali ini di sana, ini juga ada laga yang akan nanti sejumlah ajang yang akan juga dilakukan oleh timnas Indonesia. Ini apakah ada juga nih supporter yang bisa nonton langsung mereka latihan di sana? Ya baik, untuk supporter sendiri, untuk aktivitas supporter di areal pemusatan latihan Bali United dibatasi, di mana supporter hanya diizinkan untuk di pintu masuk saja dan tidak dipersilahkan untuk menuju ke tepi lapangan. Di mana hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan para pemain maupun ofisial dari timnas Indonesia saat melaksanakan sesi latihan di Training Center Bali United. Ya baik, terima kasih Ketut Catur Kusumaningrat atas laporan Anda dari Pusat Pelatihan Timnas Indonesia di Gianyar, Bali. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, 3 pemain Timnas Indonesia belum bisa ikut bergabung di pemusatan latihan di Bali. Ya, pemirsa, ada Martin Vaes, Kevin Dix, dan juga Sandy Walsh, di mana belum bisa ikut latihan dengan alasan yang berbeda-beda. Hingga hari keempat pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, 3 pemain abroad belum bisa hadir di Pulau Dewata. Ketiga pemain yang belum bergabung adalah Martin Vaes, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Alasan ketiga pemain belum hadiri pemusatan latihan berbeda. Vaes masih membela klubnya FC Dallas di Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer. Timnas tersebut baru akan bergabung dengan skuad Garuda setelah laga FC Dallas kontra Philadelphia pada 1 Juni nanti. Sementara itu, bek Kevin Dix masih harus membela FC Copenhagen. Bek 28 tahun itu akan tampil di partai final Piala Denmark 2024-2025 kontra Silkeborg. Untuk Sandy Walsh sedang dalam pemulihan cedera di Jepang. Pemain Yokohama F. Marinos tersebut belum bisa datang ke Indonesia karena fokus penanganan cedera. Ada kemungkinan pelatih Patrick Kluivert mengganti Walsh jika tak kunjung sembuh. Dengan kata lain, sudah 29 pemain yang bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Sementara pelatih Kluivert memanggil 32 pemain. Pemusatan latihan merupakan bagian dari persiapan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Indonesia hadapi Cina dan Jepang.